Jadi tadi malam saya ditelepon sama yang kita kenal sebagai Doktif. Sekitar jam 11 malam saya komunikasi sama Doktif. Dia menyampaikan bahwa dia izin untuk pergi umroh. Namun demikian dia juga menyampaikan minta tolong kepada saya untuk membantu dalam proses laporannya dia di Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jadi semenjak awal kejadian yang menimpa Doktif itu, pagi harinya saya sudah berkomunikasi dengan suaminya Doktif, yang kebetulan beliau adalah seorang pengacara senior yang dekat dengan saya, sehingga pagi-pagi itu saya berkomunikasi. Saya bilang, "Bang, saya dapat info, saya melihat kok ada hal yang seperti ini yang menimpa Mbak," saya bilang. "Iya Nan, abang kebetulan lagi di luar kota, nggak ada di Jakarta. Dan apa yang saya lihat bahwa yang dialami oleh Doktif itu sangat-sangat bisa dikatakan tidak pantas. Ya, seseorang didatangi rame-rame, lalu dipermalukan, dimaki-maki, bahkan dia mau masuk mobil aja. Tadi malam masih ngebahas soal itu sama Doktif. Mau masuk mobil aja ditahan. Doktif itu di restoran di mana TKP tempat kejadian perkaranya itu hanya dengan supir, Doktif dan asisten. Sementara Doktif itu didatangi oleh terlapor kurang lebih ada sekitar lebih dari 5 orang ya kalau nggak salah. Nah, saya melihat itu, saya langsung bicara sama suaminya Doktif. Saya bilang, "Bang, mungkin kalau kejadiannya sama istri saya bilang ya, istri saya dipersekusi seperti itu, didatangi rame-rame, dipermalukan, lalu diperlakukan apa yang dialami oleh Doktif, mungkin saya dulu Bang yang masuk." Gitu. Karena saya pasti ya tidak akan membiarkan istri saya dipersekusi seperti itu. Mungkin saya duluan yang akan masuk. Gitu. Kenapa? Karena buat saya apa yang saya saksikan itu sesuatu yang sangat tidak pantas. Ya, di negara hukum khususnya. Dan diduga pelakunya ini, terlapor ini kan orang-orang yang katanya berpendidikan. Jadi menurut saya tontonan itu sangat tidak pantas. Ya, datengin seperti itu, dimaki-maki, lalu dilarang untuk meninggalkan tempat, dilarang untuk naik mobil. Ini pasti jadi perhatian semua masyarakat dan jadi pertanyaan masyarakat, "Bang, kok belum juga ya rombongan itu jadi tersangka?" Nah, saya kemarin juga sudah diberikan sama Doktif itu laporan polisinya, yang dimana atas dasar itu saya pun berkomunikasi dengan pihak penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya menanyakan sudah sejauh mana proses hukum yang dilaporkan oleh Doktif. Jawaban dari pihak penyidik Direktorat Umum Polda Metro Jaya, dia bilang, "Mas Sunan, ini berjalan. Sejauh ini tidak ada kendala, prosesnya berjalan on the track." Nah, perlu diketahui juga bahwa masyarakat itu harus tahu proses hukum itu ya berbeda dengan misalnya orang maling ayam ketangkep, orang rampok ketangkep, begal ketangkep, itu beda. Ini kan ada laporan, ada pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan korban, lalu pemanggilan terhadap terlapor. Nah, tahapan-tahapan itu yang sedang dijalani oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya, Direktorat Kriminal Umum, dan saya yakin bahwa mereka profesional. Ada di masyarakat juga bilang, "Bang, wah itu kan lawannya
orang begini, orang begitu, nggak ada. Saya pastikan kalau bicara hukum, penyidik dari Polda Metro Jaya pasti profesional. Tidak ada yang kebal hukum lah gitu. Jadi tidak benar kalau dibilang kasusnya lama atau kasusnya tidak jalan. Oke Pak, boleh diartikan Abang berarti sudah diminta menjadi tim kuasa hukum secara langsung. Jadi Doktif memang menyatakan, Abang tolong bantu dong. Nah, saya juga komunikasi sama suaminya, Bang Tukun Nasrullah juga bantu mbakmu tuh kan. Jadi ya memang ya saya dari awal kan memang prihatin ya. Apa yang dialami oleh Doktif sangatlah tidak pantas, dan berkali-kali lagi saya sampaikan kalau itu kejadian sama istri saya, mungkin ceritanya saya duluan yang masuk. Karena saya nggak akan tinggal diem kalau lihat istri saya digituin ya. Mau rame-rame, mau sebanyak apa, pasti saya sikat gitu. Mungkin saya nggak minta bantuan orang, saya pribadi mungkin akan sikat orang-orang itu. Artinya perlakuannya sangat tidak pantas. Tidak pantas, terutama ini kan negara hukum. Bang, mau terkait simpang siur di luar sana, apapun itulah ya Bang, status Doktif sudah bercerai, yang kabar seperti itu kan ya Bang. Terlepas apapun itulah Bang, di sini nggak Bang Nasrullah tidak ingin terjun langsung, kenapa Bang? Gimana? Ya Dia sudah sampaikan bahwa memang dari awal mbakmu ini kan agak beda katanya. Mbakmu ini kan berani banget. Gitu. Saya sudah sampaikan, kamu hati-hati, kamu nanti benturan kanan kiri. Ya, tapi mbakmu ya begitu Jadi ya, jadi tetap dukung lah. Ya, bukan berarti nggak mau ikut campur ya Bang, cuman mungkin lebih nyaman kalau misalnya mungkin Abang bantu atau yang lain bantu. Dia memberikan bantuan, tapi tentunya dengan caranya. Kalau seperti saya bilang tadi, kalau istri saya digituin, ya bantuannya bukan pakai jalur hukum, mungkin saya sendiri mungkin yang turun tangan gitu kan pada orang-orang yang melakukan itu gitu. Jadi beda. Beliau itu kan dosen ya, beliau juga senior, artinya mungkin caranya berbeda. Tapi dari awal dia support. Bang, ini untuk mempercepat langkah yang Doktif inginkan. Oh ya, tadi disampaikan juga tadi malam bahwa laporannya Doktif juga yang di Jakarta Timur terkait dengan rombongan yang sama juga jalan ya. Jadi tidak ada yang mandek, tidak ada yang kendala gitu, semua berjalan on the track lah. Gitu. Itu untuk mempercepat, paling tidak bukan mempercepat Bang, untuk mempertanyakan ini kan sampai detik ini kalau dari pihak Doktif selalu bilang bahwa terlalu lama ya Bang, lambat gitu. Enggak, justru kan karena saya berkomunikasi atas istilahnya saya dikasih amanah lah sama Doktif, Bang coba tolong ditanyakan gitu. Saya pertanyakan sejauh ini proses penyidikan berjalan, tidak ada kendala. Berarti tidak ada pasal-pasal yang dari pihak sebelah sana ucapkan bahwa itu nggak masuk lah persekusinya atau pelecehan seksual itu loh Bang. Bagaimana bisa dibilang tidak masuk sih? Jutaan masyarakat mungkin sudah melihat. Saya nih orang hukum juga melihat itu satu hal yang tidak pantas dilakukan kepada seseorang perempuan. Ya, sudah jelas itu banyak sekali pelanggaran pidananya. Dari kacamata saya ya, sebagai orang hukum, sebagai pakar hukum, saya nyatakan apa yang diperbuat oleh rombongan mereka kalau sampai tidak masuk, ya, ini artinya hukum ini sudah ini aja lah, sudah nggak usah pakai main hukum lagi gitu loh. Kalau jelas-jelas itu pelanggarannya banyak, saya kan menyaksikan itu, saya lihat ini sekali ya, saya bilang nggak pantas lah. Bang, terakhir Bang, itu kan laporan dari Doktif sendiri Bang. Nah, terkait dia yang dilaporkan terkait review skincare yang merugikan itu, dari kacamata Abang seperti apa Bang? Salah gak yang dilakukan Doktif Bang? Saya merujuk kepada pernyataan Bang Hotman Paris, tentunya senior saya, ya, bahwa pasal dugaan pencemaran nama baik itu ya tidak dapat dikenakan atau dijerat kepada seseorang ketika seseorang itu menyampaikan satu kebenaran, ketika seseorang menyampaikan sesuai dengan fakta. Kayak misalnya contoh nih, saya pakai baju hitam, terus ada yang bilang, oh si Sunan tuh pakai baju putih. Nah mungkin saya bisa bilang, oh kamu menyampaikan sesuatu yang tidak fakta gitu. Dan sekali lagi, dari kacamata hukum, apa yang disampaikan ketika itu benar, apalagi untuk kepentingan masyarakat.
ya pemerintah aja kalau bicara untuk kepentingan masyarakat pasti nomor satu.